Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat dalam belajar. Pertemuan kali ini kita akan belajar pada beda potensial, yaitu tetap pada materi listrik dinamis. Kompetensi dasar yang akan kita pelajari hari ini masih tetap sama seperti pertemuan minggu yang lalu, yaitu kompetensi dasar pengetahuan menerapkan konsep rangkaian listrik, energi dan daya listrik, sumber energi listrik dalam kehidupan sehari-hari, termasuk sumber energi listrik alternatif. Untuk kompetensi dasar keterampilan, yaitu menyajikan hasil rancangan berbagai rangkaian listrik. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu 1. Memahami beda potensial listrik, memahami pengertian beda potensial listrik. Yang ketiga, menghitung beda potensial listrik. Keempat, memahami pemasangan voltmeter pada rangkaian. Dan yang kelima, memahami cara membaca voltmeter. Nah, sekarang kita perhatikan gambar dua benda berikut tentang beda potensial. Minggu yang lalu sudah Ibu singgung sedikit tentang dua benda yang mempunyai potensial berbeda. Kalian perhatikan di sini, untuk benda A mempunyai jumlah proton lebih banyak dibandingkan dengan benda yang B. Dikatakan bahwa benda A mempunyai potensial lebih tinggi dibandingkan dengan potensial atau dibandingkan dengan benda B. Antara benda A dan benda B diberi suatu penghantar atau konduktor. Apa yang terjadi? Ada aliran elektron atau arus elektron dari benda B ke benda A. Dari benda B ke benda A. Kemudian ada aliran arus listrik dari benda A ke benda B. Nah, jangan sampai terbalik. Kemudian, coba perhatikan gambar yang di bawahnya. Untuk benda C di sini mempunyai jumlah elektron yang lebih banyak dibandingkan dengan benda D. Sehingga dikatakan benda C mempunyai potensial lebih rendah dibandingkan dengan benda D. Antara kedua benda ini dihubungkan dengan suatu penghantar atau konduktor. Dan apa yang terjadi? Ada aliran arus elektron dari benda C ke benda D. Dan sebaliknya, ada aliran arus listrik dari benda D ke benda C. Nah, sekarang perhatikan lagi gambar yang ketiga atau yang paling bawah. Kalau yang pertama tadi adalah muatan positif yang ditampilkan, yang benda kedua atau gambar kedua ini adalah muatan negatif, dan yang gambar ketiga di sini satu benda, yaitu benda E, di sini ditampilkan muatan negatif. Dan pada benda F yang ditampilkan adalah muatan positif. Benda E mempunyai potensial lebih rendah dan benda F mempunyai potensial yang lebih tinggi. Kita hubungkan dengan suatu penghantar atau konduktor. Apa yang terjadi? Ada aliran arus elektron dari benda E ke benda F. Dan sebaliknya ada aliran arus listrik dari benda F ke benda E. Bagaimana? Sudah paham? Nah, nggak boleh bingung loh ya. Nah, sekarang kita pelajari apa definisi dari beda potensial listrik. Beda potensial listrik adalah energi yang diperlukan
untuk memindah muatan listrik tiap satuan muatan. Nah, bisa dituliskan secara matematis, yaitu V sama dengan W per Q, di mana V adalah beda potensial listrik dengan satuannya volt, kemudian W adalah energi listrik dengan satuannya joule, dan Q masih ingat, Q adalah muatan listrik dengan satuannya adalah coulomb. 1 volt sama dengan 1 joule per coulomb, di mana 1 volt bisa didefinisikan muatan listrik sebesar 1 coulomb yang memerlukan energi sebesar 1 joule. Sudah jelas ya? Nah, kalau sudah, sekarang kita akan belajar tentang pengukuran beda potensial. Voltmeter adalah alat yang digunakan untuk mengukur beda potensial listrik atau bisa juga disebut dengan tegangan listrik. Pemasangan voltmeter dalam rangkaian listrik disusun secara paralel seperti pada gambar. Coba kalian perhatikan di sini. Di sini ada gambar rangkaian, masih ingat? Ini adalah saklar yang masih terbuka. Kemudian di sini baterai, di sini ada lampu. Nah, voltmeternya dipasang secara paralel dengan lampu. Nah, di sini dihubungkan di sini. Ini adalah voltmeter. Sekarang coba kita sambungkan saklarnya. Nah, apa yang terjadi? Lampu akan menyala dan jarum pada voltmeter akan menyimpang ke kanan. Artinya apa? Pada rangkaian akan mengalir arus listrik dan ada beda potensial listrik. Bagaimana cara membaca voltmeter? Masih ingat dengan waktu kalian belajar membaca ampermeter? Nah, di sini sama. Coba perhatikan. Ada angka atau skala yang ditunjuk oleh jarum. Ada yang di atas atau angka atas dan angka yang di bawah. Kalian bisa menggunakan salah satu. Kemudian di sini adalah skala maksimumnya. Skala atau batas ukurnya ini yang ada nilainya 10 volt, 5 volt, 1 volt atau 100 milivolt. Tinggal nanti yang dipakai mana. Kalau misalkan yang dipakai 1 volt berarti batas ukurnya adalah yang 1 volt. Bagaimana, jelas ya? Nah, untuk membaca nilai yang terukur, nilai yang ditunjukkan oleh jarum dibagi dengan nilai maksimumnya dikalikan dengan batas ukurnya. Bagaimana? Sudah jelas? Nah, kalau sudah jelas, untuk materi hari ini cukup sampai di sini dulu. Kalian bisa belajar dengan membuka buku paket juga, supaya kalian bisa memahami materi ini dengan sungguh-sungguh. Cukup sekian. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.